Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Bapak Ibu bisa melihat suasana baru yang luar biasa. Ini awal gereja kita dulu juga di sini, karena gereja kita sedang ada renovasi untuk panggung. Mungkin 2 minggu ke depan kita baru ada di atas kembali, dan panggung kita saat ini sudah hampir 50%. Kita tinggal cor, jadi nanti kita bisa ibadah lebih nyaman di atas. Jadi untuk 2 minggu ke depan, minggu ini, mungkin minggu yang akan datang, mungkin kita masih di sini beribadah. Tetapi percayalah, Tuhan telah menyediakan tempat yang baik bagi setiap kita untuk beribadah. Amin. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita pada saat ini. Kita boleh memberikan yang terbaik lewat sembah kita. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan sebelum kita menyembah Tuhan. Saya memberikan saat teduh sejenak buat setiap kita. Kita boleh datang kepada Tuhan, mengucapkan syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Begitu baik Tuhan bagi kita. Kita boleh menikmati akan kesehatan pada pagi hari ini. Begitu banyak orang yang tidak bisa menikmati akan kesehatan. Mungkin saat ini begitu banyak orang yang berjuang untuk kehidupan mereka. Dengan Tuhan izinkan satu penyakit, tetapi kita pada saat ini Tuhan izinkan kita boleh sehat. Kita boleh mengucap syukur, kita boleh berterima kasih kepada Tuhan. Kita boleh katakan kepada Tuhan, Engkau Allah yang baik. Karena kita percaya kita tidak dapat membahas segala kebaikan Tuhan. Hanya kita datang memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kita boleh memberikan yang terbaik pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik bagi kami. Engkau baik. Kasih-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Segala pujian, segala keagungan hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati Tuhan akan kehadiran Tuhan pada saat ini. Kami percaya Tuhan, hanya dekat padamu Tuhan hati kami bisa tenang. Hanya dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Siapkan hatimu Bapak Ibu untuk datang menyembah Tuhan.
hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku
tentang jeritan hatimu pada saat ini. Dialah Allah yang mampu melihat setiap lubuk hati kita yang terdalam. Tuhan ingin kita menyembah Dia, menyenangkan hatinya lewat setiap ucapan syukur kita, penyembahan kita, lewat hati kita. Jika kau percaya mujizat itu masih ada, jika kau percaya mujizat ada di tempat ini, angkat kedua belah tanganmu. Allah akan melawat kita pada pagi hari ini. Aku percaya ada mujizat. Yes. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada haleluya. Lebih seru lagi katanya, aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya lebih seru lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Tuhan mengerjakan segala sesuatu di dalam hidup kita yang baru. Maka Tuhan akan mengerjakan itu pada pagi hari ini bagi setiap kita, saat kita percaya kepada Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya mujizat itu ada. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya mujizat terjadi. Aku percaya ada mujizat. Oh, kami percaya Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan dengan iman, aku percaya ada mujizat. Katakan dengan iman, aku percaya ada mujizat. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami percaya bahwa ada mujizat di tengah-tengah kami ya Tuhan. Amin. Kami mau memuji dan menyembah Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Berikan pemuliaan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan kita. Katakan kiri kananmu, di sini ada mujizat. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang percaya di sini ada mujizat, lambaikan tanganmu. Haleluya, kita akan pujian bagi Tuhan. Kita bersyukur atas mujizat yang akan Tuhan berikan kepada kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang merubah Tuhan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya.
suara Tuhan lewat kebenaran firman. Buka hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru bagi setiap kami, agar kami Tuhan boleh mengerti, boleh memahami apa yang menjadi isi hati Bapa dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan, berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami siapkan hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya.
anugerah-Mu nyata dalam kehidupan kami. Engkau yang terus menopang kami, Engkau yang terus menuntun kami hari lepas hari. Tuhan, kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu cukup bagi kami ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, membuka hati kami, pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Teduhkan hati kami, dan kami berdoa, mohonkan kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa pagi ini kami akan dikuatkan, pagi ini kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu, untuk kami semakin kuat berjalan bersama dengan Tuhan, menghadapi segala tantangan dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sudah duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Meskipun kita beribadah di lantai 1 dengan segala keterbatasan, tapi saya percaya bahwa ini semua tidak mengurangi sukacita kita dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan membuka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat. Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan membahas tentang iman dan kesehatan mental. Kita buka Bapak Ibu Saudara dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tahukah Anda bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Kesehatan mental itu akan mempengaruhi akan perasaan kita, cara berpikir kita, dan cara bertindak kita, dan bahkan kesehatan mental itu juga akan mempengaruhi emosi di dalam diri kita. Dan yang paling penting Bapak Ibu Saudara, bahwa kesehatan mental itu akan mengambil satu peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita pada waktu kita mengalami yang namanya tekanan. Kualitas mental kita atau kesehatan mental kita itu akan mempengaruhi respon kita pada waktu kita menghadapi persoalan. Kesehatan mental kita itu akan berperan penting menentukan respon kita pada waktu kita mengalami yang namanya kesukaran dan penderitaan.
Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang sakit secara mental atau mereka sedang dalam kondisi mental yang kurang baik. Dan tentunya kondisi mental seseorang ini tidak bisa hanya dilihat dari penampilan luarnya saja. Ada orang yang terlihat gagah perkasa, tetapi mentalnya rapuh. Ada orang yang terlihat pandai, tetapi ketika dia terbentur dengan persoalan, dia tidak mampu menangani persoalan itu dengan baik. Kita seringkali berpikir bahwa orang yang memiliki gangguan jiwa itu identik dengan orang gila. Betul ya? Itu adalah asumsi umum banyak orang. Bahwa kalau kita berbicara tentang gangguan jiwa, kita identikan itu dengan orang gila yang ada di pinggir jalan, yang keliaran di pinggir jalan nggak pakai baju, seperti itu. Tetapi sebenarnya gangguan jiwa itu bukan hanya dialami oleh orang-orang gila yang di pinggir jalan yang seringkali kita temui, tetapi sebenarnya gangguan jiwa itu juga bisa kita alami, Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya di dalam kedokteran itu ada satu spesialis yang namanya spesialis kesehatan jiwa atau SPKJ. Dan bahkan ada rumah sakit khusus gangguan jiwa. Di rumah sakit Islam Pondokopi itu ada rumah sakit gangguan jiwa khusus melayani orang-orang yang memiliki gangguan jiwa. Beberapa tahun yang lalu, salah seorang karyawan di tempat kami dibawa ke rumah sakit Islam Pondokopi karena mengalami gangguan jiwa. Sudah lama tidak masuk kerja, dicari-cari, dihubungi susah, lalu dihampiri ke kontrakannya. Rupanya dia sedang mengalami gangguan jiwa. Jadi kalau ketemu orang itu bawahnya mau cakar. Jadi akhirnya dibawalah itu dengan paksa ke rumah sakit Islam Pondokopi bagian gangguan jiwa. Dan hari ini pun dia sudah sembuh meskipun tidak 100%. Maksudnya kadang diajak ngomong masih nggak nyambung. Nah, kita harus memahami Bapak Ibu Saudara bahwa kondisi mental kita itu sangat mempengaruhi dari kualitas hidup kita. Ada 4 aspek di dalam kehidupan manusia yang membangun diri seseorang. Coba kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 52. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 52 ini memberikan kesaksian tentang bagaimana Yesus bertumbuh dari kanak-kanak menjadi seorang yang dewasa dan matang. Lukas pasal yang kedua ayat 52 mencatat demikian, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi melalui ayat ini Bapak Ibu Saudara, bahwa sesungguhnya kehidupan manusia itu dibangun di dalam 4 aspek. Selama ini kita mengenal bahwa di dalam diri manusia ada 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh, atau dikenal dengan trikotomi. Tubuh adalah bentuk fisik yang bisa terlihat secara kasat mata. Lalu jiwa, di dalamnya ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Lalu roh di dalam diri manusia itu adalah bagian yang membuat kita terhubung dengan Tuhan. Tapi ada satu bagian lagi Bapak Ibu Saudara, yaitu terkait dengan hubungan sosial ataupun hubungan antar manusia. Jadi ada 4 aspek dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah kondisi mental atau kejiwaan.
Yang kedua adalah tubuh atau fisik. Dan yang ketiga adalah rohania. Dan yang keempat adalah hubungan sosial antar manusia. Oleh karena kita bisa melihat ketika orang mengalami depresi atau dia mengalami mental disorder, itu dia akan memisahkan diri dari kehidupan sosial. Betul? Orang yang depresi itu senantiasa menyendiri, tidak ingin diganggu dengan orang lain, dia nggak mau lagi berinteraksi dengan orang. Itu ciri-ciri orang yang depresi. Dan bahkan pada satu titik ketika dia tidak bisa memanage depresinya, dia tidak bisa keluar dari persoalan itu, dia akan berakhir dengan mengakhiri hidupnya. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23, firman Tuhan jelas mencatat bahwa Tuhan ingin bahwa seluruh kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita itu dalam kondisi yang baik, sempurna. 1 Tesalonika 5:23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ada banyak orang yang hari ini berfokus hanya kepada menjaga kesehatan fisiknya. Itu bagus, dengan berolahraga, dengan beraktivitas, dengan makan makanan yang bergizi dan yang baik, bukan terus-menerus mengkonsumsi junk food. Itu adalah untuk menjaga kondisi fisik kita. Tetapi ada banyak orang yang abai terhadap kesehatan mental. Di beberapa perusahaan hari ini sudah mulai concern dengan mental health atau kesehatan mental karyawan. Beberapa bulan yang lalu saya berjumpa dengan salah satu tim HR consultant, lalu dia berbicara tentang pelayanan kesehatan mental bagi karyawan. Di beberapa perusahaan itu sudah ada, namun di perusahaan kami belum concern untuk hal ini. Mungkin kedepannya saya akan usulkan itu. Rupanya banyak ditemui para karyawan ataupun orang-orang yang bekerja itu mengalami stres, mengalami depresi, sehingga itu menurunkan produktivitas mereka. Bukan karena mereka tidak cakap di dalam bekerja, tetapi mereka seringkali menurun dalam hal produktivitas oleh karena masalah mental. Beberapa minggu lalu, 2 minggu yang lalu, saya menginterview salah seorang calon karyawan begitu. Karena saya akan menjadi usernya, jadi kami interview. Lalu yang menarik adalah di dalam CV-nya, orang ini itu sudah banyak keluar masuk perusahaan. Kurang lebih ada 4 kali dia masuk keluar dalam beberapa perusahaan. Lalu dari interview itu kami gali alasan-alasannya kenapa kamu keluar dari tempat kerja kamu yang pertama, lalu kamu pernah juga bekerja di salah satu perusahaan otomotif Korea yang cukup besar, kenapa kamu keluar, dan seterusnya. Lalu dari semua yang disampaikan, saya menyimpulkan bahwa orang ini meskipun secara akademis masuk di dalam kualifikasi kami, tetapi secara mental ini masih kurang, tidak kuat mental.
ketangguhan atau resiliensi. Kenapa? Karena orang ini berkata gini, saya keluar itu karena apa yang menjadi ekspektasi saya itu tidak saya dapatkan. Karena ada orang yang berjanji memberikan harapan kepada saya, tetapi tidak terbukti, dan akhirnya dia keluar. Nah, ini gambaran bahwa ada banyak orang ketika dia berhadapan kepada satu situasi yang luar dari ekspektasinya, seringkali orang itu tidak bisa merespon dengan tepat. Sehingga dengan mudahnya keluar, dan hari ini dia pun masih di dalam satu perusahaan yang masih bermasalah secara finansial. Oleh karena itu dia mencari pekerjaan baru. Dari gambaran ini kita bisa melihat bahwa kesehatan mental itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana kita bisa merasakan, bagaimana kita bisa membangun perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahkan mental yang sehat itu akan membantu kita untuk mengatasi yang namanya stres, mengatasi yang namanya tantangan, dan sangat membantu kita untuk membangun hubungan kita dengan orang lain. Dan bahkan pada waktu kita terpuruk, kesehatan mental kita, kondisi mental kita itu akan menentukan apakah setelah kita terpuruk kita dapat bangkit lagi atau kita akan semakin terbenam. Jadi penting sekali Bapak Ibu Saudara untuk kita memperhatikan hal ini, memperhatikan kondisi mental kita, kondisi jiwa kita. Dan orang yang sehat secara mental, ada beberapa ciri yang saya catat. Kalau salah satu ciri ini tidak ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, berarti mental Bapak Ibu Saudara sedang sakit. Ini check up ya, kita check up. Hanya ada 8 poin saja. Ya, hanya ada 8 poin saja. Yang pertama adalah rasa puas. Orang yang mentalnya sehat, dia akan memiliki satu perasaan yang puas dengan apa yang dia capai, lalu dia puas dan bersyukur dengan apa yang Tuhan beri dalam hidupnya. Tetapi rasa puas ini bukan berarti membuat dia berhenti untuk bergerak maju dan meraih hal yang lebih lagi. Rasa puas yang dimaksud di sini adalah puas menerima apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup. Kalau hari Bapak Ibu Saudara terus merasa kurang, berarti Bapak Ibu Saudara sedang memiliki masalah mental. Yang kedua, memiliki semangat untuk hidup dan memiliki kemampuan untuk tertawa. Jadi tertawa itu adalah salah satu parameter bahwa dia memiliki mental yang baik. Ya. Tapi jangan tertawa terus menerus, itu namanya orang gila, ada yang konslet. Maksud saya tertawa di dalam saat yang tepat, waktu yang tepat, dalam porsinya begitu. Ya. Dan dia memiliki gairah hidup. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara kehilangan semangat untuk hidup, kalau Bapak Ibu Saudara saat ini sulit untuk tertawa, dan bahkan tertawa itu hanya sebulan sekali begitu, Bapak Ibu Saudara artinya sudah mengalami persoalan dengan mental, dengan kejiwaan. Silakan hubungi Pak Suko untuk konseling. Haleluya. Yang ketiga adalah orang yang sehat secara mental, dia akan memiliki kemampuan mengatasi stres dan bangkit dari kesulitan. Siapa saja bisa stres, Bapak Ibu Saudara. Anak sekolah bisa stres? Bisa. Mereka mau menghadapi ujian, stres. Lalu anak muda bisa stres? Bisa. Stresnya apa? Umur bertambah-tambah, belum dapat jodoh, stres nggak? Stres. Setiap ketemu saudara-saudara ditanyain, kapan nikah, stres nggak? Stres. Udah punya pasangan, lalu dibawa ke orang tuanya, lalu orang tuanya seperti kurang setuju, stres nggak? Stres. Lalu ketika dia beranjak menikah, stres nggak? Tambah stres, Bapak Ibu Saudara. Dulu waktu belum menikah, kita nggak pernah pikir tentang bayar listrik, betul? Kita nggak pernah berpikir tentang bayar air.
lalu tentang bagaimana kita untuk bisa menyediakan untuk makanan sehari-hari, kita nggak pernah berpikir. Tapi ketika menikah, tambah stres. Setelah itu bekerja, dulu nggak bekerja stres, nggak dapat pekerjaan stres, dari kerja nggak dapat stres. Ketika bekerja, tambah stres. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Anda sudah ada pekerjaan atau Anda sedang menjalankan bisnis, ada mengalami persoalan, pergumulan, tetap bersyukur Bapak Ibu Saudara. Di luar sana masih banyak orang yang sedang mencari pekerjaan. Dari stres itu bisa dialami siapa saja. Lansia bisa stres nggak? Bisa. Oma, umas bisa stres? Bisa. Kok udah sebulan cucuku nggak ke rumah ya? Ada apa ya? Stres nggak? Stres. Bahkan cucunya yang menikah ikut stres nggak? Ikut stres. Jadi stres itu akan dialami Bapak Saudara oleh semua tingkatan, semua level usia. Stres itu akan berhenti. Kita nggak akan mengalami stres kalau kita sudah masuk liang kubur. Betul ya? Makanya stres itu mesti di-maintain, stres itu mesti di-manage, stres itu mesti bisa kita kendalikan. Nah, orang yang mentalnya sehat, dia punya kemampuan untuk mengatasi stres. Yang keempat, orang mentalnya sehat, dia tahu betul makna dan tujuan dalam hidupnya. Sehingga segala kegiatan yang dilakukannya, segala hubungan yang dibangunnya, semuanya itu memiliki tujuan. Yang kelima, orang yang memiliki mental yang sehat adalah dia punya fleksibilitas di dalam mempelajari keterampilan baru dan beradaptasi dengan perubahan. Berapa banyak orang tua yang stres pada waktu COVID? Saya pikir semuanya stres, apalagi yang punya anak masih sekolah, betul? At least kita mesti menyiapkan budget untuk kuota paket internet, betul ya? Lalu mulailah itu, guru-guru juga mulai stres. Dari biasa mengajar di sekolah gitu, di papan tulis dia tulis sekarang harus pakai Google Meet, mesti pakai Zoom dan sebagainya. Stres nggak? Stres. Tetapi itulah perubahan. Tapi saya bersyukur dengan adanya COVID itu hari ini, yang namanya kita mau meeting, kita nggak perlu selalu onsite meeting. Kita bisa melakukan namanya online meeting, dan itu yang nggak pernah kita kepikiran. Bahkan kalau kita meeting di kantor itu, dulu kita nggak pernah kepikiran bahwa kita akan membuat hybrid meeting. Tapi setelah COVID kita buat satu ruangan itu hybrid meeting, sehingga kita bisa meeting dengan orang bahkan di luar negara kita, dari negara-negara manapun kita bisa meeting. Beradaptasi dengan perubahan itu adalah ciri orang yang punya mental yang sehat. Lalu dia punya keseimbangan antara kerja dan bermain, istirahat dan aktivitas, dia punya keseimbangan itu. Orang yang workaholic atau orang yang gila kerja dan gak pernah istirahat, itu badannya akan rusak dan mentalnya akan rusak. Oleh karena itu Tuhan berkata, pada hari 7 kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kau bekerja, pada hari ke-7 kau harus datang kepada Tuhan hari ini. Lalu yang ke-7, kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang memuaskan. Bukan hubungan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri, tapi hubungan yang saling membangun. Ini orang yang punya mental sehat. Tapi orang yang sakit mental, yang sakit jiwanya, dia akan selalu membangun hubungan dengan orang lain supaya dia mendapatkan manfaat, tidak peduli orang lain itu dirugikan. Jadi dia seperti lintah, nyedot aja begitu. Makanya itu ada istilah toxic people. Orang-orang yang toksik. Tapi saya akan bahas itu, panjang banget ya. Lalu yang ke-8 adalah memiliki kepercayaan diri. Hari ini kalau ada banyak orang yang sedang minder, rendah diri, mesti dicek kesehatan mentalnya. Apakah dia masih terikat, terbelenggu dengan masa lalu? Apakah dia pernah mengalami pelecehan, penghinaan, bullying dan sebagainya? Jadi ini adalah ciri-ciri orang yang sehat secara mental. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, terkait dengan kesehatan mental itu seperti timbangan. Jadi ada satu sisi yang disebut dengan poor mental health atau mental yang kurang bagus.
dan juga ada yang good mental health. Ya. Nah, keseimbangan ini yang perlu kita jaga, Bapak Ibu Saudara. Keseimbangan ini yang perlu kita jaga. Kalau mental kita itu lebih banyak kita timbun dalam pikiran kita hal-hal negatif, itu akan merusak mental kita. Tapi kalau kita bisa menyeimbangkan, kita bisa meresponi setiap kejadian itu dengan baik, maka kita akan tetap menjaga kesehatan mental kita. Ya. Dan bagaimana kita membangun kesehatan mental? Yang pertama adalah temukan arti dan tujuan hidupmu. Temukan arti dan tujuan hidup. Sebagai orang Kristen, sebagai umat tebusan Allah, arti dan tujuan hidup kita adalah hidup bagi Kristus, hidup untuk memuliakan Tuhan, hidup untuk melayani Tuhan, dan hidup untuk menyenangkan Tuhan. Lalu yang kedua, bangun koneksi sosial. Lalu siapkan sistem support yang sehat. Anak-anak yang dibangun, dibesarkan di dalam keluarga yang cukup kasih sayang diberikan kepadanya, anak ini akan bertumbuh dalam mental yang sehat. Dia akan bertumbuh menjadi anak yang percaya diri. Dia akan bertumbuh menjadi anak yang disiplin. Dia akan bertumbuh menjadi anak-anak yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah tetap aktif, relax, dan enjoy. Bapak Ibu Saudara kebanyakan mager atau malas gerak, nggak aktif, itu akan berdampak kepada kondisi mental saudara. Contoh ya, Bapak Ibu Saudara seharian nonton televisi, dengar berita, dan seterusnya, tanpa aktivitas apapun. Maka apa yang ada dalam berita itu akan terserap semua dalam pikiran saudara. Nah, seringkali akan membuat saudara itu menjadi takut. Fakta berita gila, harga cabai akan naik. Wah, panik. Waduh, kita mesti borong cabai sekarang. Tiba-tiba harga cabai udah banyak turun. Jadi cabainya busuk. Ini contoh. Jadi tetap aktif. Apapun perubahan yang terjadi di sekeliling kita, tetaplah aktif untuk bekerja, berkarya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Karena dengan demikian, maka kita akan terus memiliki semangat hidup, kita akan menjaga gairah hidup kita, dan kita mesti relax, enjoy. Ada waktu-waktu kita di mana serius bekerja, ada waktu-waktu di mana kita harus relax. Ada waktu di mana kita harus fokus kepada menyelesaikan persoalan, tapi ada waktu-waktu di mana kita harus merebahkan diri kita untuk tidur sejenak, supaya pikiran beban di dalam hidup kita itu sejenak kita bisa tanggalkan. Ada waktu di mana kita harus menyelesaikan sebuah proyek, tapi ada satu waktu di mana kita harus merayakan kemenangan bersama dengan tim kita pada waktu kita bisa menyelesaikan proyek itu dengan baik. Itu yang namanya keseimbangan. Lalu kita harus bisa mengelola stres. Lalu yang kelima adalah brain healthy diet, atau makan makanan yang bergizi. Ya, makanan itu berpengaruh bagi saudara untuk kondisi mood kita. Lalu tidur yang berkualitas dan juga menikmati alam yang terbuka. Jadi sesekali boleh kita ibadah kebaktian Padang, mungkin dia sudah refresh. Kayaknya udah lama ya kita kebaktian Padang ya. Selalu tahun berapa itu? Di Puncak ya kalau salah. Seragam itu nggak salah warna putih kos berperan. Nanti kita coba rancang ke depannya ya. Dan ini adalah bagaimana kita bisa membangun kesehatan mental kita. Berikutnya adalah saat kita memiliki mental yang sehat, maka kita akan memiliki resilience atau ketangguhan. Resilience itu adalah kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap kesulitan, tragedi, trauma apapun dalam hidup kita, dan kita tetap bisa bertahan dan tangguh. Orang yang mentalnya sehat, Bapak Ibu Saudara, dia akan memiliki ketangguhan menghadapi tekanan apapun, tragedi apapun, trauma apapun dalam hidupnya, dia akan tetap merespon dengan benar.
Karena jujur saja Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita nggak ngerti, betul? Ada banyak bahkan tragedi yang kita alami dalam kehidupan kita, itu kita nggak paham. Kita cuma bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Tetapi orang yang punya mental sehat, dia akan tangguh, dia akan bertahan. Contohnya adalah pribadi Yesus. Ibrani 12 ayat 1-3 itu menunjukkan keteladanan dari Yesus Kristus tentang ketahanan mentalnya. Bayangkan bagi saudara, ketika dia harus menyelesaikan panggilannya untuk memberikan anugerah keselamatan kepada manusia yang berdosa melalui mati di atas kayu salib, betapa penderitaan itu dia alami luar biasa. Kita menggesemani dia berdoa, dan bahkan pelunya seperti darah. Lalu dia mengalami caci maki, dia mengalami penyiksaan secara fisik, dia harus pikul salib, dia dimahkotai bumi. Apakah dia menyerah? Tidak. Yesus tidak menyerah. Dan Yesus tetap taat sampai dia mati di atas kayu salib. Kalau Yesus menyerah, hari ini tidak ada gereja Tuhan. Kita masih terbilang di dalam orang-orang yang layak dimasuk neraka. Mari kita teladani Yesus yang punya ketangguhan, ketahanan mental untuk menyelesaikan apa yang menjadi panggilan dalam hidup. Kehidupan yang keras menuntut hadirnya pribadi-pribadi yang tangguh. Karena jika tidak, pasti akan dilibas oleh berbagai tantangan yang semakin besar. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang kita hadapi, tapi pribadi yang tangguh dapat melewati itu semua. Apa yang dapat membuat kesehatan mental kita dapat terjaga? Ini persoalan. Kita bahas. Yang pertama adalah kita bisa menjaga kesehatan mental kita kalau kita punya kehidupan doa. Kehidupan doa ini bukan hanya sekedar doa makan ya. Saya punya kehidupan doa, Pak. Kapan doanya? Mau makan. Itu minimalis bagi saudara. Kehidupan doa di sini maksudnya adalah Bapak Ibu Saudara punya waktu teduh bersama dengan Tuhan setiap hari. Jangan hanya rajin ibadah doa siang, malam, pagi, tetapi dalam kehidupan pribadi Anda nggak punya kehidupan doa bersama dengan Tuhan. Karena ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Pada waktu kita memiliki satu hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka yang namanya kekhawatiran yang kita alami dalam kehidupan kita itu akan menjadi satu hal yang dapat kita kendalikan. Orang yang tidak punya kehidupan doa, dia akan terikat dengan berbagai macam kekhawatiran. Dan pada waktu kekhawatiran itu datang dalam kehidupan saudara, dia tidak datang dengan sendiri, tapi dia datang dengan timnya. Dia datang dengan teman-teman. Siapakah teman-temannya? Kekhawatiran, rasa takut, kegelisahan, kecemasan. Itu adalah dampak dari kekhawatiran yang begitu mengikat hidup seseorang. Makanya dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, nyatakanlah kepada Tuhan dalam segala hal keinginanmu atau kerinduanmu di dalam doa dengan ucapan syukur. Jadi berdoa itu bagi saudara, itu berbicara tentang kejujuranmu di hadapan Tuhan. Pada waktu Anda berdoa, nggak perlu ada yang ditutup-tutupi. Apa yang kau rasakan hari ini, pergumulan apapun, ceritakan itu pada Tuhan. Saya kemarin doa pagi, saya sampaikan renungan, saya katakan curhat dengan Tuhan. Tapi celakanya hari ini banyak orang Kristen curhatnya di media sosial, di mana? Facebook, Instagram, dan seterusnya.
Punya persoalan dengan teman di kantor, ceritanya di Facebook. Punya persoalan dengan sesama jemaat di gereja GBI Harapan Baru yang kita cintai ini, ceritanya di Facebook. Nggak usah, Bapak Ibu Saudara. Nggak usah. Anda cukup cerita dengan Tuhan. Setelah Anda cerita dengan Tuhan, Anda boleh cerita dengan orang-orang terdekat yang bisa Anda percaya. Pasangan saudara, Anda bisa jadikan tempat curhat di sini. Ya. Nah, bicara tentang kekhawatiran, ada satu penelitian dari salah satu universitas di Amerika Serikat yang namanya Baylor University. Dia bilang begini. Menurut penelitian ini, kekhawatiran itu 40% yang kita khawatirkan tidak akan terjadi. Lalu 30% kekhawatiran diakibatkan pengalaman atau trauma masa lalu. Jadi apa yang Bapak Ibu Saudara khawatirkan itu tidak semuanya terjadi. 40% itu kebanyakan tidak terjadi. Dan juga yang kedua, 12% kekhawatiran karena kita terlalu fokus dengan pendapat atau pengalaman orang lain. Makanya boleh mencari nasihat dari orang lain, tetapi jangan itu menjadikan satu-satunya hikmat untuk dirimu. Hikmat mesti berasal dari Alkitab firman Tuhan. Dan 10% kekhawatiran diakibatkan karena kondisi fisik yang kurang fit atau kurang sehat. Dan hanya 8% dari kekhawatiran kita yang merupakan fakta dari apa yang kita khawatirkan. Jadi hanya 8% yang terjadi. Apa yang kita khawatirkan. Dan ini yang menarik. Manusia menguras 92% energinya hanya untuk mengkhawatirkan sesuatu yang tidak terjadi. Jadi buang-buang energi untuk terus mengkhawatirkan sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Bukan berarti kita nggak perlu persiapkan semuanya. Kekhawatiran bisa di-maintain, Bapak Saudara. Dengan cara apa? Kita persiapkan. Oh, aku khawatir mau ujian, anak sekolah bilang begitu, anak mahasiswa bilang begitu. Oke, kalau nggak khawatir, engkau mesti persiapan. Belajar dengan baik. Jangan SKS, istri turut semalam. Ya. Jadi kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dalam setiap doa dan percayakan hidup kita kepadanya bahwa Ia adalah Tuhan yang akan menjamin seluruh kehidupan kita. Jadi bangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Tadi yang pertama kita nyanyikan ya, hanya dekat Allahku, rasa tenang hati, kaulah perlindunganku dan keselamatan. Pegang itu baik-baik. Dan yang kedua adalah memiliki damai sejahteranya. Memiliki damai sejahteranya. Banyak manusia hari ini mencari cara untuk merawat kesehatan mentalnya dengan berbagai macam metode. Yang paling populer hari ini adalah healing. Healing itu artinya apa ya? Menyembuhkan. Healing nggak usah ke rumah sakit kan ya? Tapi hari ini healing ke Bali, healing ke luar negeri. Piknik, bilang aja piknik Bapak Saudara, bosan healing. Healing, lalu menyalurkan hobi, olahraga, dan bahkan yang paling populer dalam Indonesia yang menenangkan pikiran. Kita dilarang mengosongkan pikiran, Bapak Saudara. Kita disuruh mengisi pikiran kita dengan firman. Itu yang benar. Jadi jangan pernah kosongkan pikiranmu. Kalau engkau diajar mengosongkan pikiran, itu iblis juga masuk ke dalam pikiran. Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk kita mengosongkan pikiran kita. Alkitab selalu mengajarkan isilah pikiran itu dengan firman Tuhan. Tetapi semuanya itu hanya sementara. Itu hanya damai yang bersifat sementara, bukan damai sejahtera yang bersifat permanen. Tetapi pada waktu kita punya persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu akan mempengaruhi hati dan pikiran kita. Waktu kita bawa semua persoalan kita dalam doa, maka hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi terfokus bagaimana menyelesaikan masalah, bukan bagaimana lari dari masalah. Dan damai yang dijanjikan Tuhan itu bukan sesuatu yang dapat diperoleh dengan mudah atau instan. Tetapi kita perlu mengatur waktu kita bersama dengan Tuhan. Kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita perlu membangun iman kita kepada Tuhan. Dan pada waktu kita mengejar hubungan yang dekat dengan Tuhan,
kita menjalani kehidupan doa yang kuat, kita punya iman yang teguh, maka kita akan merasakan damai yang Tuhan janjikan itu. Jadi ada harga yang mesti kita bayar, Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa menikmati dan sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi marilah kita berusaha untuk meraih kedamaian dari Tuhan tersebut. Jangan berusaha untuk mencari damai yang bersifat sementara. Anda healing ke Bali, pulang ke Jakarta, pulang ke Bekasi, sedih lagi. Kenapa? Duitnya habis, bonusnya belum putus. Tapi pada waktu Anda berjumpa dengan Tuhan di kamar saudara, Anda akan merasakan damai sejahtera kembali. Bagi saya, healing itu gampang. Masuk kamar berdoa sama Tuhan, itu healing maksudnya. Gak usah perlu beli tiket kembali mahal-mahal. Tapi kamarmu itu tempat pribadimu itu tempat healingmu di dalam hadirat Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah pikirkan hal-hal yang mulia. Mentalitas yang sehat itu dibangun dari pikiran yang sehat. Jangan pernah overthinking, jangan pernah memikirkan hal-hal yang bersifat negatif, tetapi pikirkanlah hal yang baik. Sehingga firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita untuk mengarahkan pikiran kita kepada apa yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, manis dan sedap didengar, kebajikan dan semuanya itu. Pikirkan hal-hal yang baik saja, jangan negatif thinking, jangan overthinking. Anda akan capek sendiri. Di kantor melihat koleganya, teman sekerjanya beli mobil baru, negatif thinking, jangan korupsi. Kita cari buktinya di korupsi gitu. Anda stres sendiri kalau saudara, biarin aja di mobil baru. Teman saudara naik pangkat di perusahaan, dia bilang jangan menjilat sambil lidahnya kering gitu. Nggak usah dipikirin dia itu. Capek Bapak Ibu Saudara, engkau akan menjadi orang yang sakit jiwa nanti. Ngurusin orang lebih banyak daripada ngurusin diri sendiri. Ya. Roma 3 mengatakan dan menegaskan tentang apa yang selayaknya kita pikirkan dan tidak melebihi kapasitas kita sebagai kapasitas kita, sehingga mental kita itu sudah terganggu. Nah, saya mau sampaikan ini sedikit ya, karena waktu saya akan cepat. Jadi otak kita Bapak Ibu Saudara itu ada 5 bagian. Otak itu dahsyat. Otak kita meskipun itu kecil dan tersembunyi, tapi itu memiliki jutaan saraf di dalamnya dan saling terhubung satu dengan lainnya. Dan ada sebuah penelitian dari seorang ilmuwan itu mengatakan demikian, di otak itu ada 5 bagian. Yang pertama adalah yang disebut dengan talamus. Talamus itu adalah bagian dari otak kita yang menentukan dari mana stimulus itu datang. Jadi yang pertama kali menangkap rasa, oh ini pedas gitu, stimulus dari indera pengecap. Lalu oh ini musiknya terlalu keras, mesti dikecilkan volumenya, itu adalah bagian namanya talamus. Menangkap stimulus dari luar melalui mata, telinga, pengecapan dan pada indera yang lain. Lalu yang kedua adalah hipokampus. Hipokampus ini adalah bank data. Jadi segala pengalaman hidup saudara dari masa kecil sampai dengan hari ini, semua itu disimpan file di dalam satu file namanya hipokampus itu. Baik itu pengalaman baik, pengalaman buruk, pengalaman bahagia, pengalaman menyedihkan, semua itu disimpan di dalam satu bank data yang namanya hipokampus. Jadi nggak aneh gini. Pada waktu kita mengalami satu traumatik, masa lalu yang sangat menyakitkan, itu langsung tersimpan dalam memori kita. Makanya kurang tepat kalau mengatakan kalau kita mengampuni orang lain, kita harus forget and forgive, gitu ya, melupakan dan mengampuni. Itu nggak bisa dilupakan, karena memori itu tersimpan di dalam otak kita. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah kita bisa memilih memori apa yang mau kita ambil. File apa yang kita mau ambil? Apakah file memori buruk atau file memori yang baik? Lalu yang ketiga adalah sensory cortex. Sensory cortex ini memaknai dan mengkaitkan stimulus yang ada dengan konteks saat ini. Jadi pada waktu kita mendapatkan suatu stimulus, misalnya dari mata gitu ya, melihat kondisi hari ini ekonomi sedang tidak baik. Ya ini yang namanya sensory cortex, dia akan mengaitkan, akan berpikir, nggak baik kenapa ya, dia menganalisa begitu.
Nah, lalu ada bagian namanya amigdala, dan ini sangat terkait dengan emosi kita. Karena bagian yang namanya amigdala ini akan menentukan dan mengatur perasaan kita. Apakah kita akan timbul rasa takut, rasa cemas, rasa bahagia, rasa rendah diri, dan seterusnya. Itu adalah amigdala. Contoh, kondisi ekonomi gak bagus, ditangkap oleh panca indera kita, dipikirkan oleh sensory cortex, lalu amigdala akan merespon. Oke, kondisi ekonomi gak bagus. Apa kamu akan sedih? Apa kamu akan takut? Apa kamu akan khawatir? Itu diatur oleh amigdala. Dan pada akhirnya adalah hipotalamus. Itu mengaktifkan respon fisik, terutama respon flight, atau lari, atau fight, atau melawan. Jadi setelah si amigdala ini sudah memberikan respon bagaimana kita harus merasakan itu, maka hipotalamus itu mengambil sebuah keputusan apa yang kita harus lakukan. Kita hadapi ini atau kita lanjut masalah. Itu proses Bapak Saudara. Dan tahukah Bapak Saudara bahwa pada waktu kita bisa mengendalikan pikiran kita bisa mengendalikan emosi kita. Sampai dengan ini secara cepat. Bagaimana kita bisa mengaitkan akan kondisi pikiran dan emosi kita? Kendalikan pikiranmu, maka engkau bisa kendalikan emosimu. Yang pertama, berhati-hatilah dengan persepsi yang kita terima melalui panca indera kita. Jangan langsung cepat mengambil keputusan. Apa yang kita terima melalui proses indera tersebut terkadang belum tentu benar dan dapat menyesatkan. Makanya firman Tuhan berkata, cepatlah untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Yang kedua adalah berhentilah sejenak. Ambillah waktu untuk memberikan kesempatan kepada konteks kita untuk memikirkan apa yang terjadi, menganalisa dulu. Berhenti sejenak sebelum Anda memberikan respon emosi Anda secara langsung. Jadi jangan langsung emosi. Jangan langsung kita shortcut gitu. Ketika melihat sesuatu langsung timbul emosi kita. Lalu yang ketiga adalah berpikir analisis. Biarkan korteks Anda tadi menganalisis lebih lanjut stimulus yang masuk ke otak Anda. Dalam hal ini bisa saja dia bisa memberikan respon yang positif ataupun respon yang negatif. Semua itu harus dianalisis. Kalau kita lakukan ini, kita akan menjadi orang-orang yang bisa mengontrol emosi kita. Dan iman dalam Tuhan akan memberi kita dasar untuk menerima dan mengatasi penderitaan dan membantu kita menemukan makna dalam keadaan yang sulit. Ini adalah kunci yang penting untuk kesehatan mental yang baik. Jadi ada keterkaitan antara imanmu dengan kondisi mental. Pada waktu kau punya iman teguh, maka jiwamu akan sehat, jiwamu akan baik-baik saja, mentalmu akan terjaga. Dan saya tutup dengan satu statement kalimat seperti ini: jiwa yang sehat adalah jiwa yang melekat kepada Tuhan. Kita ulangi sama-sama ya. 1, 2, 3. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang melekat kepada Tuhan. Pastikan hidupmu melekat kepada Tuhan, maka engkau bisa melewati segala sesuatu dalam hidupmu dengan respon Tuhan. Mari kita berdiri. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu.
Saya tidak tahu apa yang sedang kau hadapi hari ini. Apakah kau sedang mengalami tekanan yang begitu hebat dalam hidupmu? Ataukah engkau saat ini sedang mengalami tragedi penderitaan yang luar biasa dalam hidupmu? Dan sebagai seorang manusia, engkau tidak tahu apa yang harus engkau perbuat. Tetapi pagi hari ini kau sudah mendengar akan firman Tuhan. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan curahkanlah segala isi hatimu kepada-Nya. Karena firman Tuhan berkata, ada damai sejahtera yang akan Tuhan berikan, ada ketenangan yang akan Tuhan berikan di tengah badai sekalipun. Dan percayalah bahwa Dia adalah gunung batu dan keselamatan. Dia adalah kota benteng dalam hidupmu. Dia yang akan menopang hidupmu. Hari ini datang kepada Tuhan. Ungkapkan segala beban dalam hidupmu. Curhat, ceritakan semuanya kepada Tuhan. Dia adalah Bapa yang peduli. Dia adalah Allah yang peduli dengan segala persoalan dalam kehidupan kita. Dan Dia akan turun tangan menopang hidupmu. Jaga pikiranmu. Jangan pikirkan hal-hal yang sia-sia. Jangan terus engkau diliputi oleh rasa khawatir, rasa takut. Karena ketakutan itu akan melemahkan hidupmu. Karena tawar hati itu akan memberikan engkau kelemahan dan dalam engkau menghadapi tantangan dalam hidup ini. Jangan tawar hati. Jalani hidup bersama dengan Tuhan. Karena ada pertolongan Tuhan, ada kasih karunia yang ajaib. Haleluya, haleluya. Dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena orang mengharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara pagi hari yang mengalami pergumulan berat dalam hidupmu. Hari ini kau mengalami persoalan dalam rumah tangga, persoalan dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaanmu, dan bahkan persoalan dalam kehidupan anak-anakmu. Arahkan hati mendapat Tuhan pada pagi hari. Rohnya hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari. Bapa di surga, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan terbuka, hati yang terbuka ya Bapa. Untuk kasih dalam beban hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Pagi hari Tuhan, satu hal yang Kau janjikan, bahwa orang yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Berikan kepada mereka damai sejahtera. Berikan kepada mereka ketenangan, keteduhan di tengah badai. Karena kami tahu bahwa kuasa-Mu Tuhan jauh lebih besar dari segala persoalan yang kami hadapi. Dan hamba berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, baik kita mengikuti ibadah onsite atau online, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam mereka terus memiliki kerinduan untuk membangun keintiman, hubungan yang melekat dengan Tuhan, persekutuan yang indah dengan Tuhan setiap hari, karena itulah yang akan menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa menteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, supaya firman ini menjadi rema, kekuatan bagi kami, sukacita bagi kami, untuk kami terus menjalani hidup ini yang penuh dengan tantangan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hambanya Bapak Junius yang sudah boleh menjadi satu berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang akan memberkati dimanapun hambanya berada. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Di sini
Untuk pendaftarannya, hubungi teman kita yang ini ya. Shalom jemaat Tuhan, berikut adalah informasi selama sepekan. Mari hadir dalam jam-jam doa sebagai berikut. Mari jemaat Tuhan untuk ikut dalam ibadah kategorial yang ada. Kami mengundang seluruh pria untuk ikut dalam Kompas Komunitas Presejati pada Rabu 14 Agustus 2024 pada pukul 7 malam di Geraha. Akan segera dibuka kembali kelas MSK modul pertama pada 1 September 2024. Kelas ini terbuka untuk umum dan bagi yang belum dibaptis wajib mengikuti kelas ini. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Bapak Suko atau Saudara Fernando. Gereja akan melayani penyerahan Allah pada Minggu 18 Agustus 2024. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Bapak Suko. Atas nama Gembala, pengurus dan segenap jemaat Tuhan, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Sehat badannya, kuat imannya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi selama sepekan ke depan. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat dalam website gereja. Sampai jumpa, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, untuk kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Kalau ada, boleh angkat tangan. Kita sama-sama di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari kita Bapak berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pujian PGBI Harapan Baru.
bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh meninggalkan segala kesibukan kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan, dan kami boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, ini yang boleh kami lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati setiap ibadah kami, dan kami mau bersukacita untuk mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kalau pada pagi hari ini Tuhan, melalui firman-Mu pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami, biarlah kami boleh hidup dekat, erat, dan melekat kepada Tuhan, sehingga tubuh jiwa roh kami senantiasa boleh diberkati oleh Tuhan. Kami mempunyai kerohanian yang sehat, kami mempunyai iman yang kuat, dan kami juga mempunyai mental yang sehat, karena kami tahu bahwa Roh Kudus yang ada dalam hidup kami itu yang boleh memampukan kami untuk kami tetap berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Yunius yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati pelayanannya. Biarlah hamba-Mu boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang, sehingga nama Tuhan yang boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Tidak lupa kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Andreas Setiawan yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Dimanapun hamba-Mu saat ini melayani Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh diberitakan, dan biarlah firman Tuhan senantiasa boleh disampaikan, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarganya, istri dan anak-anak hamba-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, dan kami percaya Tuhan, Tuhan juga memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia di saat kami melayani Tuhan, di saat kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta. Engkau yang berotoritas atas bangsa kami, dan Engkau akan memberkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Tuhan juga memberkati Bapak Presiden Jokowi yang sudah hampir selesai masa jabatannya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati hamba ini, dan juga pemimpin yang baru yang akan menggantikannya. Kami percaya Tuhan sudah persiapkan pemimpin yang mengasihi bangsa kami, pemimpin yang jujur, dijauhkan dari korupsi, nepotisme, dan biarlah bangsa kami boleh semakin maju, bangsa kami semakin baik Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang minggu ini berulang tahun Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, biarlah iman mereka semakin bertumbuh, umur mereka bertambah, iman mereka kepada Tuhan semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba Tuhan, buat tenaga-tenaga misi, tenaga utusan lintas budaya, dimanapun hamba-Mu mereka melayani Tuhan, baik yang ada di desa-desa, daerah-daerah pelosok, daerah terpencil Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menopang mereka, Tuhan mencukupkan segala keperluan kebutuhan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang saat ini bekerja di ladangnya Tuhan. Melalui tenaga misi ini Tuhan, firman Tuhan boleh diberitakan, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang boleh memberikan dengan sukacita, memberikan dengan tulus Tuhan. Dan biarlah kami mau kembalikan persembahan kami ini untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini lawatan Tuhan sudah menjamah setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mau membuka hati untuk Tuhan. Kami percaya ada pemulihan buat keluarga kami, buat ekonomi setiap kami saat ini. Kami percaya Roh Kudus sudah melawat setiap kami, dan kami pulang, kami memperoleh kekuatan yang baru, kami mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat,
Bapa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita dan menerima berkat yang dahsyat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya hidup yang tenang, penuh kedamaian, sukacita, surgawi memenuhi hidup kita sekalian. Kasih Tuhan Yesus Kristus akan melengkapi kita, menjadi bagian hidup kita, dan menjadikan kita orang-orang yang berdampak, berfaedah, bermanfaat dimanapun kita diutus dan ditempatkan. Roh Kudus dengan segala kekuatan, otoritas, kuasanya yang dahsyat, penghiburan, sukacitanya yang melimpah-limpah, akan menjadikan kita orang-orang yang selalu mengalami kemenangan demi kemenangan, dan janji-janjinya benar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang ketinggalan kacamata, Bapak Ibu yang oh ya, ya. Masih
Enggak ada. Nggak di dalam mas, di dalam ruangan enak nggak? Ada lumpur. Bilang aja bukan. Pakai bangku deh pegang. Nggak pegang. Wih, cakep suaranya tuh. Wih, cakep suaranya. Tes hai Gas PL. ini lagu pamer. Tes Berarti bukan itunya, ada sesuatu tuh. Sinyal ya. Sinyal. cek tes. Ini bukan. Tadi aja yang gitar ada tangan gini. Aku segini juga nih, kamera gak bisa. Bang Alfon ini udah gimana ini? Pencet apa sih? Ya, dari kanan yang tertop. Gini. Pon.